Membangun keluarga itu memanglah tidak mudah. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah anak. Sama halnya dengan keluarga yang ada di film ini. Sang suami menganggur dan jarang berbicara dengan anaknya, sementara istrinya bekerja namun bermain dengan bosnya sendiri. Hingga pada akhirnya hanya penyesalan yang tersisa untuk mereka. Film dengan judul Nothing Ever Happened yang dirilis pada tahun 2022 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Di awal film terlihat ada seorang kakek-kakek bernama Antonio. Dia tinggal sendirian di sebuah desa. Istrinya telah lama meninggal, sementara anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di kota. Hanya anjingnya yang menemaninya. Pada akhirnya Antonio memberikan anjingnya pada temannya, lalu dia pergi ke rumah anaknya bernama Jorge. Ya, kala itu Antonio dijemput oleh Jorge dan untuk sementara dia akan tinggal bersamanya. Sudah banyak sawah yang Antonio jual untuk bertahan hidup. Sebagian hasilnya juga ia berikan pada Jorge ketika dia menikah. Masalahnya, uang itu akan habis jika tidak dikelola dengan baik, apalagi Jorge tidak bekerja. Jorge memiliki anak laki-laki bernama Pedro dan juga istri bernama Lena. Memang tidak ada yang spesial dengan kedatangan sang kakek. Sudah lama Jorge menikah dengan Lena, namun belakangan ini hubungan mereka tidak sedap. Apalagi Jorge tidak bekerja. Selain itu, Pedro juga jarang berbicara dengan ayahnya. Kehadiran Antonio mungkin bisa membuat dirinya lebih terbuka. Sang kakek bisa diajak mengobrol. Pedro punya dua orang sahabat, Maria dan Paulo. Mereka ini hampir tidak pernah terpisahkan. Bahkan mereka juga sering banget membolos dari pelajaran. Beberapa hari tinggal di sana, Antonio terus menanyakan kenapa Jorge tidak pernah makan bareng sama keluarganya. Jorge berkata kalau di kota beda dengan di desa. Di kota orang-orangnya pada bekerja dan sibuk. Tapi pertanyaan itu justru malah membuat dirinya sendiri tersinggung. Kenapa dia tidak bekerja? Bukannya tidak mau, namun Jorge selalu ditolak ketika melamar. Entah apa yang salah darinya. Lena sering pulang malam dari kerjaannya, namun hal itu bukan tanpa alasan, karena dia bermain dengan bosnya sendiri. Membagongkan. Sama halnya dengan Jorge, Lena juga jarang perhatian pada Pedro. Jarang ada untuknya dan terkadang tidak jujur. Sementara Antonio sudah mendapatkan teman baru. Makin kesini, rumah tangga mereka makin tidak akur. Lena sibuk dengan pekerjaannya dan dihubungi pihak sekolah karena Pedro bolos. Ujung-ujungnya Jorge yang jadi sasaran amarah Lena. Punya suami tidak becus, tidak bekerja dan tidak bisa mengatur keluarga terutama anak. Hanya Antonio yang mungkin saat ini mengerti apa yang dirasakan Pedro. Bahkan kini dia punya teman berbicara ketika akan beranjak tidur. Antonio menceritakan tentang kisah neneknya Pedro ketika masih ada. Dulu sang nenek punya cita-cita ingin membangun kerajaan kayu. Impiannya itu memang tidak terlaksana, namun Antonio yakin kalau di surga dia pasti bisa mendapatkan itu. Cerita kerajaan kayu itu ternyata membuat Pedro bersemangat. Bahkan dia sampai mengukir tulisan kerajaan kayu di meja sekolahnya. Malam itu Lena merasa tubuhnya tidak enak badan. Jorge memintanya untuk beristirahat saja di rumah. Namun selang beberapa menit Lena ingin pergi. Katanya dia ada kerjaan dadakan dari bosnya. Tentu saja dia berbohong. Bahkan Pedro merasakan hal itu. Lena bermain dengan bosnya. Sementara itu kedekatan Pedro dengan kakeknya malah makin terlihat. Dia bersyukur punya kakek yang ingin mendengarkan dia bercerita. Tapi sayangnya rasa kekecewaan itu lebih besar pada orang tuanya. Jadi dia, Paulo dan Maria ketemuan di atas gedung tua lalu terjun. Sungguh ironis. Pedro dan Maria dikabarkan meninggal. Jorge kini hanya bisa melihat sisa warisan Pedro. Salah satunya adalah tulisan kerajaan kayu di meja kelasnya. Jorge juga terlihat sangat emosi dan menyesal atas perlakuannya pada Pedro. Jorge ingin berbicara dengan Paulo, namun dia tidak bisa karena halangan dari sang ayahnya. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga suatu ketika kesempatan itu datang. Jorge meminta Paulo untuk diajak ke di mana mereka sering ngumpul bersama. Sebuah bangunan tua dan kosong. Di sanalah mereka selalu menghabiskan waktu. Bahkan terkadang mereka begituan bertiga. Tapi semua itu tinggal kenangan. Paulo, Maria dan Pedro memiliki nasib yang kurang lebih sama. Sama-sama kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Suasana rumah tidak seperti dulu lagi. Memang kalau sudah tiada baru terasa. Bahkan Lena pun merasakan hal itu. Mungkin dia harus menyudahi hubungannya dengan bosnya karena itu tidak baik. Sementara itu Antonio mengajak Jorge untuk berkebun di tengah kota. Antonio mendapatkan kebun itu dari teman barunya dengan harga yang sepadan dan juga bonus anjingnya.
Dengan begitu, Jorge punya kesibukan dan berharap hidupnya akan lebih baik di masa yang akan datang. Itulah tadi alur cerita film Nothing Ever Happened. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.